Oke, baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada topik komunikasi multi-hop. Komunikasi multi-hop. Dari definisinya apa ini ya? Baik, ya komunikasi multi-hop ya. Berarti banyak hop. Oke, kok belum muncul? Nah, di sini atau salah share screen. Kayaknya saya salah share screen ya. Apa yang ini? Tes. Bapak Ibu sudah melihat PPT saya? Dicoret-coret, ada keluar coret-coretannya ya? Ada, Pak. Oke, baik. Oh, berarti saya yang gaptek. Kayaknya tampilannya agak beda. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini motivasinya apa ini? Ya, baik. Nah, motivasinya jadi begini Bapak Ibu ya. Saya tak dalang dulu. Motivasinya adalah jadi sebuah sensor ya, aplikasi sensor lah ya, sensor itu banyak. Ini misal ditandai dengan titik-titik hitam ya, di sini ada titik hitam di sini, di sini, kemudian titik merah ya, ini sensor juga, tapi mungkin dengan spesifikasi yang lain lah begitu. Ini menunjukkan sebuah heterogeneous sensor, di mana sensornya tidak hanya satu jenis, dua jenis saja, tapi macam-macam jenisnya. Bisa dilihat dari sistem komunikasinya, terus bisa dilihat dari informasi yang dibawanya berbeda, begitu ya. Itu menandakan yang merah dan yang hitam. Oke. Nah, kita lihat ini ada sebuah wilayah atau wilayah lah, lokasi area of interest. Jadi area di mana sensor-sensor itu di-deploy, disebar begitu ya. Ini bisa mewakili misalkan Gunung Merapi, bisa mewakili battleground, area perang ya, area perang, atau bisa mewakili laut ya, laut untuk sistem deteksi tsunami ataupun macam-macam lah ya. Oke. Berarti udah make sense ya. Atau bahkan mungkin ya sistem metering ya, untuk metering PLN begitu, listrik ataupun PDAM ya. Nah, seperti ini. Salah satu yang bisa kita lihat di sini adalah dia distribusinya atau penempatannya acak ya, acak. Ini salah satu mimik model yang sangat merepresentasikan kondisi sesungguhnya. Jadi penempatan sensornya ini random, acak begitu. Nah, setiap sensor ini setelah melakukan pengukuran ya, setelah mendapatkan informasi begitu kan, dia harus dikirim ke pengumpulnya. Biasanya kalau dalam sistem LoRa dia ada gateway atau semacam ya gateway lah ya, gerbang gitu ya, GW ini ya. Ini ada gateway. Nah, GW ini bukan Gunawan Wibisono ya, tapi gateway ya. Oke. Baik. Nah, paling mudah bagaimana dia si sensor mengirim ke gateway ini ya tiap sensor ini mengirimkan seperti ini seret begitu ya, seperti HP kita lah ya. HP kita berkoneksi dengan BTS kan dia langsung kan ya. Ini yang sudah mahfum, yang sudah yang sudah umum begitu ya, yang jaringan yang terbukti lah privasinya, kemudian ini mudah ya, seperti ini. Yang dekat juga begitu. Iya. Ya seperti ini ya, oke. Nah, kemudian
yang jauh juga begitu ya. Kira-kira dengan konsep seperti ini apa masalahnya? Wah, kan kita cari masalah nih ya. Keuntungannya tadi mudah ya. Terus masalahnya apa dengan seperti ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat dengan konsep setiap sensor mengirimkan informasi langsung ke gateway. Kira-kira kelemahannya apa? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kalau malu-malu bisa sesak di pasar. Iya, silakan. Ada yang berpendapat. Udah malu-malu semua ini. Kalau zaman S1 dulu, waktu PPAM itu ditarik. Tenang, nggak ada yang mau ngaku. Oke, mungkin saya cabut saja ya, ini salah satunya ya. Pak Fajar dulu, ya silakan berpendapat Pak Fajar dulu. Baik Pak. Ya, kira-kira kelemahannya apa? Mungkin kalau dari saya ini kan node-nya langsung terhubung ke gateway-nya ya Pak. Iya. Jadi tidak ada perantara. Mungkin kelemahannya itu satu, mungkin kalau jaraknya terlalu jauh mungkin bisa loss komunikasi mungkin. Gitu. Bisa loss mungkin komunikasi. Ya. Mungkin dari kenapa? saya itu. Kenapa loss Pak? Mungkin ada gangguan, mungkin cuaca juga bisa berpengaruh. Karena kan sinyal itu kan kalau dengan cuaca kan dia berpengaruh ya Pak. Kalau mungkin jaraknya terlalu jauh, gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih Pak Fajar. Oke, kita cari pendapat lain, bukan pendapat lain ya, pendapat tambahan lah ya. Pak Irfan Rizvandi, wah disebut hilang orangnya. Oke. Waduh, kurang beruntung saya. Apa dia yang kurang beruntung? Oke. Bu Nibras Yayinda. Nibras Yayinda. Oke, silakan Bu. Ya, halo Pak. Ya Pak, mungkin karena langsung terhubung ya Pak ya, dan banyak sekali yang masuk, mungkin nanti bisa terjadi interferensi mungkin ya Pak. Interferensi karena apa? Karena semuanya langsung ke gateway-nya itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Nibras. Lanjut, Pak Elang. Waduh, Pak Elang nih. Apa nih kelemahannya? Baik Pak, kalau menurut saya mungkin karena sensor sangat banyak sekali, kelemahannya si gateway ini harus memiliki performa yang baik Pak, karena sangat sekali sensor, banyak banget gitu sensornya gitu Pak. Kelemahannya. Kalau performa yang baik itu solusi. Kelemahannya dulu Pak. Kemungkinan bisa lag gitu sih Pak. Jadi kayak misalkan sensornya banyak, jadi sekuensnya itu harus cepat gitu Pak. Lag ya, berarti concern-nya lag ya Pak? Iya Pak, urutan dari masing-masing sensor. Oh, urutan masuknya ya? Iya. Oke. Berarti terjadi, mungkin bahasa lainnya terjadi congestion ya kali ya, congestion. Jadi karena datanya banyak, gateway-nya itu sedikit, terbatas ya, bukan sedikit ya, terbatas. Jadi kalau semakin banyak sensornya, ngantrinya jadi lama, begitu ya. Oke. Baik. Mungkin satu lagi ya, tadi bapak-bapak dua, nah ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu Bu Yulita. Wah, silakan Bu Yulita Ika Pawestri. Iya Pak, mungkin kalau langsung ke gateway karena cuma satu jalur mungkin bisa lebih rawan sama noise Pak, apalagi kalau jaraknya panjang. Oke. Noise-nya maksudnya gimana? Ketika pengiriman mungkin bisa ada noise, terus nanti bisa jadi kayak rugi-rugi atau loss gitu Pak.
Oke, misalkan nih bedanya dengan yang dekat dengan yang jauh, apa beda noise-nya? Mungkin ketika terjadi komunikasi itu kalau yang jauh membutuhkan apa ya, lebih stabil gitu Pak. Kalau jaraknya jauh nanti bisa hilang, terjadi rugi-rugi seperti itu Pak. Jadi makin lama makin loss-nya makin banyak. Loss-nya makin banyak. Ya. Maksudnya saya sih paham, tapi mungkin karena kita orang teknik, saya ingin klarifikasi lebih aja. Rugi-ruginya apa ya? Maksudnya bedanya dengan yang dekat dengan yang jauh? Bisa jadi karena kalau terlalu jauh itu ada interferensi seperti itu Pak. Interferensi kan beda dengan noise, Bu. Mungkin karena sebabnya noise kan macam-macam ya Pak ya. Tapi noise dengan interferensi itu beda loh. Ya Pak. Gimana Bu? Nah, kalau dalam SINR itu kan sinyal to, kalau SNR noise plus interference. Nah, ini beda. Ini beda. Gimana Bu? Maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya kan tadi Ibu menyebutkan noise-nya tuh. Terus noise yang bagaimana? Misalkan kita apply antara yang dekat, kita bandingkan dengan yang dekat dengan yang jauh dengan gateway gitu. Nih, Pak. Mungkin ya itu tadi Pak, SNR-nya. Oh, berarti nggak ada hubungannya sama jarak ya Pak ya? Bentar. Ya, gimana? Saya ingin minta pendapat dulu. Jangan tanya balik ke saya. Gimana? Kalau saya tadi maksudnya noise itu hubungannya sama sinyal to noise ratio itu sih Pak. Oke, ya gimana? Ya. Mungkin kalau ada gimana ya, ada loss-nya gitu. Loss-nya terus apa ya? Dengan loss kenapa? Mungkin apa ya, lebih susah diestimasi ya Pak ya, atau gimana ya Pak? Oke, ya boleh aja, Iya. tapi akan saya kejar. Kenapa susah diestimasi? Wah, ini Pak Ajib sukanya nyusahin mahasiswa nih. Wah. Saya paham sih maksudnya Bu Yulita, paham saya. Tapi mungkin apa ya, merangkai ceritanya agak lebih logis gitu kali ya. Jadi boleh saya bantu begini. Jadi semakin jauh itu power yang diterima semakin kecil kan, karena power yang diterima itu terbalik dengan jarak. Jadi jadi path loss-nya kan makin besar tuh kalau jaraknya jauh. Nah, semakin jauh power yang diterimanya makin kecil karena SNR sesungguhnya kan dia mengukur power ya, power sinyal dibagi dengan power noise. Ketika ininya makin kecil berarti SNR-nya makin kecil. Nah, ketika SNR-nya makin kecil berarti nanti kapasitasnya makin kecil ya, kapasitas. Kenapa kapasitas ya? Karena logaritmik dari 1 plus SNR ya. Nah, SNR-nya makin kecil berarti kapasitasnya ini makin kecil juga. Tadi Bu Yuli mengatakan bahwa semakin sulit diestimasi, betul. Kenapa makin sulit ya? Karena kalau powernya makin kecil ya, misalkan di sini ada
membedakan informasi polaritas positif dan negatif. Ketika powernya makin kecil di sini, ya ini membedakan -1 dengan satunya menjadi lebih challenging gitu, lebih sulit gitu untuk membedakan. Ya, kira-kira begitu ceritanya, ya ceritanya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan diskusinya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan bahwa dengan konsep langsung, ngirim langsung itu ada interferensi, kemudian ada congestion ya, congestion tabrakan, kemudian dari Pak Fajar tadi apa ya Pak Fajar? Saya lupa Pak Fajar. Loss communication, Pak. Jadi loss Apa? communication. Noise. Loss komunikasi ya. Loss. Loss. Iya, loss. Nah, ini loss tadi disebabkan karena apa ya? Lebih jauh ya. Lebih jauh possibilities-nya ada halangan ya. Sorry. Ada halangan, kemudian loss juga karena adanya path loss ya. Path loss ya. Nah, begitu kira-kira. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang bisa timbul. Oke? Oke. Nah, kemudian solusinya gimana? Solusinya gimana? Kalau Bapak Ibu tidak diberi batasan apapun limitasi gitu, solusinya gimana untuk mengatasi itu? Mungkin sambil ya berpikir, Pak Naufal Franata, silakan Pak Naufal, solusi Anda apa kira-kira? Solusi buat yang path loss tadi. Iya, tadi ada beberapa permasalahan kan, terserah Bapak mau mensolusikan yang mana. Kalau yang macet tadi kan yang speknya harus yang bagus biar bisa semua banyak sensornya. Spek apanya nih? Kapasitasnya? Nggak tahu sih. Spek apanya? Spek sensornya atau spek gateway-nya? Gateway-nya. Gateway-nya, oke. Terus apa lagi? Itu tadi kalau yang macet, kalau yang path loss-nya mungkin ada terminal lain, mungkin sensor kalau udah lagi baru ke gateway. Ulangi, maaf. Ini bakso Malangnya lebih keras ini. Misalnya kalau sensor, sinyalnya mungkin kayak ada apa sih? Saya kurang tahu istilahnya, mungkin ada terminal lagi baru ke gateway-nya. Oke. Deskripsikan. Terminal itu apa? Terminal itu fungsinya apa? Kan path loss tadi ada sinyal loss tadi kan. Jadi bisa sinyal itu diperkuat lagi, misalnya kalau misalnya jaraknya jauh. Oke. Maksudnya relay ya? Iya. Relay, oke. Berarti ada relay nih. Waduh, relay. Mantap. Ada relay. Let's say di sini ada relay. Relay, oke. Ada lagi, Pak Naufal? Tadi udah, masalahnya 2 tuh. Sudah ya? Ya. Sudah ya, oke. Nggak apa-apa, terima kasih. Berarti dari Pak Naufal ini ada 2 solusi. Nah, ada solusi lain nggak? Mungkin Bapak Ibu ingin sebelum ditunjuk, wah Pak, saya ingin mengungkapkan solusinya gitu. Apa nih Bapak Ibu? Bu Nabila, waduh, silakan Bu Nabila. Solusinya Anda apa ini? Sebenarnya sama sih Pak, nggak beda jauh. Kayak itu dari spek gateway-nya. Kalau mau pakai satu gateway, kalau nggak pakai beberapa node untuk setiap sensor yang berdekatan. Karena kan tadi salah satu permasalahannya ada interferensi. Kalau interferensi kan, misalnya kita cuma bikin beberapa node, itu kan berarti misal ada 4 sensor.
itu di satu node di node A, terus 4 sensor lagi misalnya dibawa ke node B. Nah, itu menurut saya interferensinya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan misalnya 8 sensor langsung semuanya masuk gateway, karena kan interferensi ini disebabkan oleh frekuensi yang saling berdekatan itu ya kan, Pak. Terus itu juga bisa mengulangi path loss-nya, karena kan dengan node yang lebih dekat dengan sensor tersebut, maka dia kemungkinan adanya path loss itu jadi lebih kecil, karena jaraknya juga lebih dekat kan. Sama kalau untuk yang itu, yang yang antrian itu ya dari spek gateway-nya itu emang diperbaiki lebih baik, atau enggak misalnya dibuat node-node dibuat beberapa node kan berarti nantinya yang akan masuk ke sensor ke si gateway-nya itu akan jauh lebih sedikit. Jadi dia harusnya antriannya juga akan lebih berkurang. Oke, poin yang terakhir apa tadi? Solusinya yang terakhir. Yang terakhir kan kalau misalnya tadi dibuat beberapa node, itu kan berarti nanti dari node tersebut itu yang masuk ke gateway jadi lebih sedikit kan, Pak? Misalnya dari sensor, misalnya dari 4 sensor jadi satu gateway. Ada 16 sensor berarti dari 4 sensor jadi satu node. Terus kalau ada 16 sensor berarti ada 4 node yang masuk ke gateway. Jadi jauh lebih sedikit daripada 16 sensor yang masuk langsung ke gateway. Oke, well noted, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Nabila. Waduh, luar biasa ini. Ya, ini bisa cepat lulus ini pada ya. Ya pinter-pinter. Waduh, luar biasa. Baik, tadi yang Bapak Ibu sebutkan oleh Pak Naufal, oleh Bu Nabila ya, terkait dengan solusinya. Ya, mostly sudah benar. Ya, sudah benar. Ya, ada yang sudah mau merujuk ke topik kita. That's fine. Oke, ada solusi yang gampang juga sebenarnya untuk mengurangi interferensi, congestion, loss. Solusi yang paling mudah adalah menambahkan gateway. Ya, menambahkan gateway. Iya, ini boleh juga sih. Iya. Oke. Tapi bukan ini yang kita fokuskan, karena menambah gateway ya itu opsi, boleh secara teknikal boleh ya. Baik, tapi kadang kita nggak deal dengan yang paling jauh, dalam artian biasanya penempatan gateway itu salah satu pertimbangannya biasanya adalah jumlah user ya. Jumlah usernya biasanya kalau dari perspektif operator ya, biasanya saya akan menambah gateway apabila jumlah usernya sudah di atas di atas kapasitas gateway berapa persen, atau bahkan 200%. 200%, karena kan at same time nggak selalu digunakan kan kanal tersebut. Jadi biasanya agak strict ini si operator untuk meningkatkan jumlah gateway. Biasanya infrastrukturnya juga mahal masalahnya kalau gateway itu, karena biasanya lebih canggih biasanya kan kalau dibandingkan dengan sensor. Oke, baik. Maka kita beranjak ke solusi yang lain ya. Ini tadi Pak Naufal misalkan menambahkan relay di sini ya, relay di sini. Ini relay secara tidak langsung, secara langsung lah ya, secara langsung jadi yang paling jauh dia tertolong ya, tertolong. Tolong dong ini informasi saya di relaykan begitu kan. Jadi misalkan yang tadinya ngirimnya yang tadinya path loss-nya mungkin di sini pangkat -4, nah, di sini cuma pangkat -1 misalkan ya, lebih kecil karena jaraknya lebih dekat. Iya, betul. Kemudian congestion ya tadi betul dengan meningkatkan spek alat, tapi
apa ya itu betul. Tapi kalau dilihat dari engineeringnya itu dengan relay pun bisa. Jadi dengan relay kita melakukan scheduling terhadap relaynya sehingga masuknya ke gateway itu dengan adanya relay begitu ya, yang tadinya mungkin satu relay ini menangani 10 begitu kan, di sini jadi apa namanya, jadi terkompres lah, dalam satu satuan waktu itu cuma ngirim satu gitu ya, gitu kira-kira. Jadi ibaratnya antriannya tidak mengular tapi dia bisa masuk begitu. Kemudian loss tadi sudah terjawab, iya. Oke, baik. Oke. Nah, tadi relay dengan dedicated sendiri ya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kalau relay ini diwakili oleh node. Nah, diwakili oleh node. Jadi relaynya itu, jadi setiap node ini mempunyai kemampuan juga untuk merelay ya, merelaykan informasi dari node-node yang lebih jauh dari gateway gitu ya. Jadi dengan adanya relay ya, dengan adanya relay kita sudah masuk pembahasan yang disebut dengan multi hop communication, komunikasi multi hop ya. Multi hop, hop itu berarti bahasa Indonesianya yang loncatan lah ya. Kalau single hop berarti satu kali loncatan dari TX sumber langsung ke tujuan, ini single hop. Kalau multi hop berarti dari titik asal menuju titik tujuan loncat-loncat, multi, lebih dari satu begitu ya. Konsep relay ini pun salah satu dari bentuk implementasi konsep multi hop. Jadi multi hop. Nah, kenapa kemudian konsep multi hop ini menjadi menarik begitu? Iya. Oke, baik. Oke, anyway. Nah, konsep multi hop ini ya, pertanyaan berikutnya kemudian kalau sebuah node seperti ini, mungkin saya dulu ya. Oh, aduh, delete dulu. Yes. Ya. Nah, konsep multi hop seperti itu menjadi pertanyaan, misalkan di sini, misalkan ini gateway, dari sini ini loncatnya bagaimana? Pertanyaannya adalah loncatnya atau apa ya, aturan loncat, aturan hopnya bagaimana? Bahasa lainnya routingnya bagaimana? Routingnya bagaimana ini ke sini? Apakah loncat ke sini? Apakah langsung ke sini? Ataukah dia ke sini? Terus loncat ke sini? Terus loncat ke sini? Ke sini? Nah, ini muncul permasalahan baru. Waduh. Ada solusi tapi diikuti dengan permasalahan baru juga ini itu. Oke, baik. Kira-kira dengan konsep multi hop seperti ini apa kekurangannya? Waduh. Apa kekurangannya? Mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplorasi ya, dengan konsep multi hop seperti itu, apa lantas kekurangannya? Silakan kalau mau berpendapat Bapak Ibu. Pada malu-malu ini ya, aduh.
Tadi yang menghilang terus sudah datang lagi. Mungkin dari Pak Irfan. Wah, Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Konfigurasinya akan lebih kompleks, Pak. Kompleks, oke. Iya. Kompleks. Apa kekurangan? Terus implikasinya apa ketika kompleks? Jadi pengiriman datanya dari teks sampai ke tujuannya itu nggak sesimpel dari single hop gitu, Pak. Dia harus ada routing yang diskemakan dulu, Pak. Dan itu lebih kompleks daripada single hop. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, Pak. Pak Muhammad, apa ini? Pak Muhammad Muhammad apa ini ya Pak? Aduh, siapa? Saya Pak. Ya, Pak Muhammad silakan. Iya. Mirza itu Pak. Oh Pak Mirza, oke. Muhammad Mirza, silakan. Kekurangannya kalau misalkan multi hop gini Pak ya. Multi hop gini Pak ya. Kekurangannya jadi kualitas daripada yang single hop ini berbeda gitu. Jadi kualitasnya bagus yang single hop daripada yang multi hop. Gitu, Pak. Kualitas apanya? Kualitas datanya yang diterima. Kalau misalkan multi hop kan artinya banyak terminal atau relay yang dilalui gitu. Jadi bisa jadi kualitas sinyal yang kualitas data yang dikirimnya sampai ke penerima itu berbeda, Pak. Ukuran kualitasnya apa ya, Pak? Kenapa ya? Mungkin dari paket loss-nya, Pak. Iya, maksudnya sana Pak. Oke, paket loss. Ya, paket loss-nya kenapa? Akan semakin lebih banyak point of failure ya, Pak. Kalau multi hop. Point of failure. Jadi ngelewatin banyak hop, jadi kemungkinan ada beberapa komponen bisa fail gitu, Pak. Ya, kaitannya dengan waktu mungkin Pak ya, lebih lama. Waktu lebih lama. Terus tadi Pak Irfan menjawabnya point of failure. Point of failure. Waktunya. Kita oke, satu-satu ya. Mungkin dari Pak Mirza dulu. Waktunya lebih lama kenapa? Ini kasar jadi waktu yang ditempuhnya dari pengirim ke penerima itu kan lebih lama. Terus daya yang dibutuhkan juga semakin besar begitu Pak, kalau harus misalkan komunikasinya harus multi hop. Itu Pak, 2 poin sih. Iya. Oke. Sementara saya terima, tapi saya ingin mengklarifikasi kenapa waktunya jadi lebih besar. Karena dari setiap hopnya itu, setiap relay ini membutuhkan waktu, misalkan Pak, tapi gimana ya? Berasumsi sih Pak. Jadi apakah kalau misalkan single hop kan dari pengirim ke penerimanya sekali ngirim gitu. Tapi kalau harus multi hop ada banyak relay yang perlu untuk transit gitu. Jadi waktunya dari multi hop dengan yang single hop ini lebih lama daripada yang single hop. Oke. Baik.
Saya menangkap maksud Anda. Ya, sudah mulai clear ya. Mungkin saya bantu, jadi di waktunya asumsinya jadi lebih lama karena di sini ada tambahan processing time pada tiap-tiap hop-nya, begitu kira-kira ya? Betul Pak. Tiap-tiap Oke. relay. Oke, processing time. Oke. Sama Ya. daya yang dibutuhkan mungkin lebih banyak kali ya Pak. Daya yang dibutuhkan, kenapa tuh? Kalau misalkan single hop kan satu pengirim aja yang membutuhkan daya untuk mengirimkan ke penerima. Tapi kalau misalkan multi hop, dari pengirim dan relaynya juga harus membutuhkan daya juga Pak untuk mengirimkan. Kalau misalkan dari pengirim, pengirimnya harus punya daya untuk mengirimkan datanya. Kalau misalkan relay, dia menerima sekaligus mengirimnya lagi, itu kan perlu daya juga Pak untuk. Oke, baik. Masuk akal. Jadi karena dikirimnya berkali-kali ya, biasanya kalau ada single hop berarti sekali pengiriman daya, kalau ada multi hop berarti ada multi TX gitu ya. Multi power juga Pak. Iya, multi power, multi TX ya. Oke, tadi oke, make sense juga ya. Kemudian Pak Irfan apa ya? Tadi saya lupa ya. Loss ya. Oh, point of ini ya. Point of failure. Oke, jadi probabilitas loss-nya itu ya kemungkinan errornya jadi lebih sering ya karena titik-titiknya makin banyak ya. Iya, begitu Pak. Oke. Karena di sini ada probabilitas of error-nya makin besar berdasarkan fungsi hop-nya. Baik. Terima kasih. Ternyata saya single hop, multi hop ternyata malah banyak masalah. Ini gimana ya Bapak Ibu? Waduh, ini bener nggak ini mata kuliahnya? Waduh. Oke, baik. Ya. Make sense ya. Semuanya bisa diterima. Tapi ini juga salah satu metode untuk menganalisa ya. Kadang kita berbicara, jadi ketika kita ngukur membandingkan antara katakanlah single hop versus multi hop ya, memang ini bisa debatable ya, debatable. Tapi biasanya kita batasi masalah ya, membatasi masalah misalkan dari satu jenis pengukuran dari daya. Dari dayanya. Ini dayanya gimana ini? Efisien yang multi hop atau yang single hop begitu kan. Nah, daya ini pun cara pandangnya bisa beda-beda. Ini salah satunya saja ya Bapak Ibu. Tentu debatable dan bisa kalau pakai sudut pandang yang lain, ya mungkin hasilnya bisa beda. Tapi kalau kita pakai salah satu sudut pandang tertentu, kita mencoba menganalisisnya secara objektif. Sebagai contoh daya nih ya, daya ini kaitannya misalkan kita melihatnya daya total. Daya total ya. Daya total dalam artian dalam seluruh node ini, daya total node. Oke ya, sepakat ya daya total node ya. Nah, kalau daya total node ini baik, ini akan secara umum akan lebih besar yang mana antara single hop dengan multi hop. Single hop sama multi hop begitu. Ternyata single hop itu kalau melihat dari daya total, single hop itu jauh lebih besar konsumsi dayanya. Loh, kenapa? Terutama node-node yang jauh ini ya, yang jauh dari gateway. Dia akan cepat mati. Karena
untuk memperoleh kinerja yang sama antara node yang dekat dengan yang jauh, artinya node yang jauh ini harus power TX-nya harus lebih besar daripada sensor yang dekat. Konsekuensinya, sensor yang jauh dari gateway akan cepat mati. Padahal sensor-sensor yang jauh secara random ya, ini kita melihat dari secara random itu lebih banyak daripada yang dekat. Gitu. Jadi matinya sensor itu akan dari jauh dulu ke dekat. Fenomena itu kalau dihitung itu single hop itu lebih banyak energi. Lebih banyak energi artinya node-node yang paling luar akan cepat mati. Gitu. Itu menurut hasil riset ya. Kemudian berarti di sini multi hop dipilih. Kemudian dari multi hop ini masih parameternya ya, remembering daya total. Kemudian multi hop ini artinya node-node yang paling dekat ini akan sangat sibuk. Wow, sangat sibuk. Loh, kenapa Pak sibuk? Ya karena dia istilahnya selain dia mengirim informasinya sendiri, tapi dia juga mengirimkan sebagai sebagai relay bagi node-node yang lain gitu. Dia sangat sibuk. Sangat sibuk. Karena sangat sibuk, hampir-hampir nggak pernah berhenti. Berarti kan energinya, baterainya cepat habis. Makanya dengan konsep multi hop, yang mati duluan adalah node-node yang di samping gateway. Karena mati duluan artinya bukan artinya. Nah, mati duluan berarti nanti dari yang paling dekat mati. Ya nggak fair dong. Yang dekat malah yang bekerja lebih keras begitu ya dengan multi hop. Lah terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Tadi Pak salah satu Pak Irfan apa ya? Pak Irfan apa saya lupa ya. Pertanyaan berikutnya ya kalau begitu gimana biar adil ini ya? Biar adil antara node yang paling jauh dengan node yang paling dekat. Lah, kalau pakai single hop, node yang paling jauh yang cepat mati. Kalau yang pakai multi hop, node yang paling dekat yang cepat mati. Nah, ini gimana solusinya begitu kan? Berarti solusinya adalah pertanyaannya bagaimana merancang routing. Merancang routing yang optimal dalam rangka memaksimalkan ya memaksimalkan waktu hidup sensor. Jadi semuanya rata lah ya, mati semua, hidup semua ya gitu kan. Pada akhirnya ketika network lifetime-nya panjang, maka daya total yang dibutuhkan untuk dia sampai mati itu bisa berkurang. Logikanya seperti itu kira-kira. Ya, itu hanya part ya Bapak Ibu. Jadi concern-nya daya total, kemudian perbandingan antara single hop dan multi hop, kemudian permasalahan dari multi hop ini apa, kalau multi hop murni, kemudian solusinya adalah routing protokol. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tentu tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan permasalahannya itu banyak. Bahkan setiap solusi menimbulkan permasalahan yang baru. Ya, itulah riset ya Bapak Ibu, riset Bapak Ibu ya. Jadi mencari permasalahan, kemudian mengusulkan solusi. Tentu solusinya menjadi solusi yang general solution yang bisa yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan akan sulit ya, itu penuh tantangan gitu ya. Nah, makanya kita harus merunut dari perspektif mana kita mau mengambil solusi tersebut. Jadi dia superior di bagian mana. Iya.
Iya, tentu kalau misalkan diperbandingkan apa namanya di daerah perkotaan membandingkan dengan daerah pedesaan, jenis apa kendaraan spesifiknya mobil misalkan mobil yang paling tepat itu apa gitu untuk di daerah perkotaan versus di daerah pedesaan tentu solusinya akan beda-beda. Makanya kita akan sangat merunut kepada case-nya. Studi case-nya di mana. Kalau di perkotaan ya menurut ini para hobir ya mungkin mobil yang tepat ya yang compact ya, yang kecil, dia bisa masuk-masuk gang, lincah begitu ya. Ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya, kecuali kalau banyak polisi tidur ya. Ya, tapi biasanya kalau di kota-kota besar kan jalannya halus gitu ya, kecuali yang tidak halus. Berarti ground clearance-nya rendah, jadi enak begitu. Berbeda dengan mungkin yang di daerah pedesaan, lebih tepatnya menggunakan SUV, jeep begitu karena mungkin infrastrukturnya belum terlalu well established dan kemudian masih banyak jeglongan-jeglongan jadi butuh mobil yang ground clearance-nya tinggi tapi mungkin dari segi space tidak perlu terlalu lincah malah justru mungkin membutuhkan torsi yang besar karena dia naik turun mungkin di pegunungan atau di daerah yang tidak rata begitu kan jadi SUV diesel mungkin lebih tepat ya itu contoh penyelesaian permasalahan berdasarkan kasuistik ya. Oke, that's all. Itu ini sekedar preliminary. Nah, karena ini sudah masuk ke minggu berapa ya? Minggu 5 atau 6 saya lupa, tapi sampai saat ini saya belum mengambil evaluasi. Jadi ya, saya ingin mengambil nilai dari Bapak Ibu dengan apa ini? Dengan kuis apa dengan tugas ini ya? Gimana Bapak Ibu? Mau kuis atau mau tugas ya? Tugas saja Pak. Oh, Tugas saja Pak. Tugas saja. Ada tugas, ada kuis. Waduh ini ya. Hah? Multi-hub banyak. Oh, ya, baik. Oke, tadi ada masukan tugas kuis ya. Jadi mungkin biar tidak terlalu menebarkan ya kalau kuis mungkin. Aduh Pak, saya belum persiapan ini belum. Jadi saya kasih tugas saja ya Bapak Ibu ya. Oke, baik tugasnya di sini di slide berikutnya. Waduh, iya. Slide berikutnya ya, ini multi-purpose. Ini ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan berdasarkan paper referensi yang diberikan. Ini papernya, Bapak Ibu nanti bisa cek. Nah, ini pertanyaannya. Silakan dijawab berdasarkan paper tersebut. Oke, waktunya tidak harus sekarang selesai. Nanti saya juga belum bikin di emasnya untuk submission-nya ya. Jadi ini PPT ini akan saya distribusikan. Silakan dibuat menjadi tugas saja dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti lihat di emas untuk kapan deadline pengumpulannya dan pengumpulannya pasti lewat emas. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan ya mau pakai word processor, mau tulis tangan asal bisa terbaca, kemudian di PDF-kan, di submit. Ya, pokoknya ada file yang disubmit di situ. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silahkan. Pertanyaannya, saya masih bingung terkait yang komunikasi multi-hub menggunakan relay tadi Pak. Ya. Mungkin dasar Pak pertanyaan saya, relay-nya itu seperti apa Pak ya? Apa seperti, saya dari teknik tenaga listrik sebenarnya Pak. Apakah relay seperti apa Pak? Apa relay biasa gitu yang SPDT yang konvensional atau kayak relay proteksi gitu atau relay seperti apa? Oh baik. Sama bukan pertanyaan Pak, yang kedua yang materi minggu lalu juga belum diupload di emas ya Pak ya? Oh belum ya? Oh ya saya lupa ya, saya belum. Baik, nanti saya upload ya. Terima kasih Pak. Ya.
Baik, terkait dengan pertanyaan pertama, relay, ya. Definisi relay dalam skup teknik elektro saja bisa mempunyai definisi yang lain, yang macam-macam. Kalau orang gatrik biasanya berbicara relay, dia semacam apa ya, semacam switch ya, yang merelaikan, menghantarkan ke salah satu jalur gitu ya, ke salah satu jalur, dan apa yang dikirimkan ya arus listrik sebenarnya kan, muatan-muatan listrik, arusnya begitu ya, tegangannya begitu ya, disalurkan. Ya, konsepnya sama, definisi dari relay, dia menghantarkan ya, menghantarkan. Dan definisi di sini juga menghantarkan apa? Konsepnya general juga, umum, menghantarkan informasi ya, menghantarkan informasi, sinyal-sinyal, kemudian untuk ditransmisikan, diretransmisikan. Jadi kalau secara umum konsepnya apa namanya? Dia ada sinyal, misalkan dia sinyal yang diterima oleh antena, kemudian antenanya karena jauh ya, jauh, kemudian diterima, kemudian dalam relay ini dilakukan apa? Dilakukan ada apa ya? Amplifying, jadi menguatkan ya, menguatkan. Jadi misalkan ini outputnya misalkan Y, Y-nya itu sama dengan penguatan dari X, penguatan dari X ya. Ini relay yang berkonsep menguatkan. Terus ada relay yang berkonsep decode and coding. Jadi informasinya ini tidak hanya dikuatkan saja, tetapi ini X-nya ini diterima, kemudian didekode, dimodifikasi. Tujuannya apa dimodifikasi ya? Ya apa ya? Biar lebih kecil paketnya juga bisa ya, lebih kecil paketnya, sehingga misalkan ini X1 di sini dimodifikasi menjadi X2, di mana X2 secara kapasitas bitnya lebih kecil daripada X1. Ini mungkin. Kenapa harus dikompresi gitu kan, dimodifikasi? Ya karena si relay ini kan dia menerimanya tidak hanya dari satu sumber kan, berpotensi menerima dari banyak sumber, makanya perlu dikompresi agar lebih efisien. Itu yang konsep relay dengan decoding, terus decoding ulang. Nah, tapi konsep relay ini lebih spesifik kepada relay pada sistem komunikasi. Kalau sistemnya si gatrik, saya yakin nggak sampai dengan tahapan decoding dan coding, karena ya listrik ya nggak perlu decoding kan, karena nggak ada ya, informasinya kan bukan sebenarnya dari jaringan listrik itu, intinya bukan informasi yang dibawa, tetapi energinya kan, energinya. Jadi kalau energi ya tidak ada kaitannya dengan informasi, tidak ada kaitannya harus pakai security, enggak. Tapi kalau energi kan bagaimana dia menjaga kestabilannya kan, kira-kira seperti itu. Demikian Pak Yulianto. Kalau ini Pak, misalnya saya analogikan mungkin sama kayak RTU Pak, misalnya remote terminal unit kalau dalam sistem SCADA gitu, benar nggak Pak, atau beda? Bisa dijelaskan RTU itu apa Pak? Saya terus terang nggak tahu, saya bukan orang gatrik. Iya Pak. Jadi kayak apa? Misalnya dari sensor-sensor, misalnya sensor termokopel dan sebagainya gitu Pak, banyak yang sensor apapun gitu masuk ke RTU gitu, terus RTU nanti remote terminal unit itu untuk memproses data, lalu
dari RTU dan banyak nanti di masing-masing area mungkin ada masing-masing RTU untuk collecting data dari sensor, lalu masuk ke kayak switch hub gitu, itu nanti baru dibaca oleh si SCADA-nya untuk ditampilkan di HMI-nya gitu Pak. Oke, agak mulai terbuka sih, tapi saya juga masih menebak-nebak, saya khawatir salah. Saya ingin klarifikasi Pak. Jadi relay-nya di sini inputnya apa Pak? Pak Yulianto? Ya, misalnya inputnya apa? Input relay yang di sistem komunikasinya ini Pak ya. Oke. Relay yang dalam Gatrik itu dia fungsinya apa Pak? Fungsinya dia kayak controller gitu Pak. Dia pokoknya tugasnya untuk data-data yang ada di field instrumen, di sensor-sensor di lapangan itu dibaca oleh si controller tadi, si RTU, atau ya saya analogikan dengan relay kalau di sistem ini. Dia baca-baca data gitu Pak, dari apakah datanya serial gitu atau dari apa gitu. Terus dia dikirim nanti datanya ke main controller tadi Pak, di baik itu kontrol PLC lalu ditampilin di SCADA di HMI gitu Pak. Ya, kemungkinan ya lagi-lagi saya kemungkinan iya karena kalau ada tadi Pak Yulianto menyebutkan ada sensor-sensornya, mungkin iya. But anyway, Pak Yulianto ada bahan bacaan nggak yang bisa saya baca gitu? Mungkin nanti saya cari dulu Pak, rasanya ada gitu. Iya. Boleh. Tolong di WA aja ya, di grup atau di WA, biar contoh kasusnya realnya seperti apa, biar saya bisa membaca. Mudah-mudahan bisa mengklarifikasi gitu kan. At least secara konsep kerjanya apakah bisa disamakan gitu kira-kira. Oh ya, siap. Yes. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sudah? Kalau sudah ya kita sudahi. Silakan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mengerjakan dari tugas pertama ini. Silakan, nanti untuk submission-nya saya posting di Emas. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.